Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Fahmi Nurudin dengan NIM 612012304447. Program studi manajemen kelas RA 12 manajemen semester 3. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi bisnis yang efektif adalah elemen penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, mitra, dan investor. Tapi manfaatnya jauh lebih luas dari sekedar hubungan yang baik. Yuk kita bahas apa saja dampak positifnya. Manfaat komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama ada keputusan lebih tepat sasaran. Komunikasi yang jelas dan struktur membantu pengambilan keputusan sesuai target yang diinginkan. Yang kedua, masalah terselesaikan lebih cepat ketika informasi mudah dipahami. Tentang tantangan bisa diatasi tanpa buang waktu. Yang ketiga, deteksi dini potensi kesalahan. Komunikasi yang terbuka memudahkan identifikasi masalah sebelum jadi lebih besar. Yang keempat, produktivitas meningkat. Kolaborasi dan koordinasi yang lancar bikin tim lebih fokus dan efisien. Yang kelima, hubungan bisnis makin kuat. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan antara perusahaan dan mitra bisnis. Yang keenam, pesan pemasaran lebih efektif. Dengan komunikasi yang persuasif, promosi lebih mudah diterima oleh pelanggan. Yang ketujuh, ada citra perusahaan makin positif. Komunikasi yang profesional meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Yang kedelapan, karyawan jadi lebih loyal. Lingkungan kerja yang komunikatif bikin karyawan merasa dihargai dan lebih betah. Yang sembilan, investor makin percaya. Investor melihat komunikasi yang baik sebagai tanda profesionalisme dan transparansi. Adapun manfaat jangka panjangnya, tidak hanya memberikan hasil instan, komunikasi bisnis yang efektif juga membawa manfaat jangka panjang. Yang salah satunya mengurangi konflik internal, kesalahpahaman antara tim bisa diminimalkan. Mendukung inovasi, ide-ide baru muncul lebih cepat ketika komunikasi terbuka. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa lebih didengar dan dipahami. Mempercepat pertumbuhan bisnis. Hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan mendorong perusahaan berkembang lebih cepat. Langkah menerapkan komunikasi efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah yang sulit dipahami, terutama untuk audiens non-teknis. Yang kedua, dengarkan dengan efektif. Komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, gunakan teknologi. Manfaatkan alat komunikasi digital untuk mempermudah koordinasi. Yang keempat, berikan umpan balik. Jangan ragu memberi masukan untuk memperbaiki kualitas komunikasi. Komunikasi bisnis yang efektif adalah investasi untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan enggak hanya membangun hubungan yang kuat, tapi juga meningkatkan produktivitas, kepercayaan, dan reputasi. Komunikasi bisnis adalah jantung dari setiap organisasi. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu komunikasi bisnis, cakupannya, unsur-unsurnya, tantangan yang dihadapi, hingga manfaatnya dalam dunia kerja. Yuk simak sampai selesai.
Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi atau pesan dalam konteks operasional dan strategis organisasi. Proses ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan utama untuk mendukung pencapaian target bisnis. Unsur-unsur penting dalam komunikasi bisnis yang pertama ada pengirim, orang yang memiliki ide atau gagasan untuk disampaikan. Yang kedua ada mengubah ide menjadi pesan. Ide tersebut diubah menjadi format yang mudah dipahami penerima. Yang ketiga, pemindah pesan. Penyebaran pesan dari pengirim ke penerima. Yang keempat, ada penerima. Orang yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Yang kelima, umpan balik. Tanggapan dari penerima untuk memastikan pemahaman yang sama. Tantangan dalam komunikasi bisnis, meskipun penting, komunikasi bisnis sering menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya bisa menyebabkan kesalahpahaman karena makna yang berbeda dalam budaya tertentu. Ada juga gangguan teknologi, signal drop atau kesalahan server dapat memengaruhi kualitas komunikasi. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya, terbatasnya waktu dan anggaran sering menjadi hambatan. Yang keempat, integrasi sistem. Sistem yang tidak terhubung dengan baik dapat menyebabkan gangguan data. Adapun bentuk dasar komunikasi bisnis, ada dua bentuk komunikasi utama yang sering digunakan. Yang ke satu, verbal, melibatkan kata-kata lisan atau tulisan seperti surat penawaran, wawancara kerja, atau rapat. Yang kedua, non-verbal, menggunakan simbol, perilaku, atau tindakan untuk menambah makna dalam komunikasi verbal. Peran komunikasi dalam dunia bisnis, komunikasi dalam bisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi. Lebih dari itu, komunikasi adalah alat untuk membangun hubungan bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, merealisasikan visi dan strategi perusahaan, memfasilitasi umpan balik, meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan. Jadi, kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah elemen penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan mencapai tujuan strategisnya. Itulah pentingnya komunikasi bisnis dalam dunia kerja. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Komunikasi itu bukan cuma soal bicara, ada tujuan, umpan balik, dan bentuknya yang kalau enggak diperhatikan bisa bikin kesalahpahaman besar. Nah, di video ini kita bakal bahas semua dengan santai tapi tetap berisi. Tujuan utama komunikasi itu ada banyak, tapi yang paling penting adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Di kantor, kalau semua orang paham perannya, pasti kerjanya lebih lancar. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan rekan kerja, pelanggan, atau mitra bisnis. Hubungan yang baik itu modal utama. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang jelas, keputusan jadi lebih cepat dan tepat. Yang keempat, menyelesaikan konflik. Kesalahpahaman sering muncul kalau komunikasi nggak efektif. Tapi kalau komunikasi bagus, konflik lebih gampang diatasi. Nah, di dalam komunikasi itu, umpan balik adalah elemen penting. Kenapa? Karena tanpa umpan balik kita nggak tahu apakah pesan yang kita sampaikan sudah dimengerti atau malah bikin bingung. Contoh sederhananya, kalau kamu kirim pesan ke teman terus dia cuma jawab oh bukan lega, kamu malah mikir maksudnya apa ya? Makanya selalu pastikan ada umpan balik yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Ngomongin bentuk komunikasi, ada dua jenis utama. Yang pertama ada verbal. Ini termasuk kata-kata yang tidak kita ucapkan atau tulis. Contohnya presentasi, rapat, atau email.
Yang kedua ada nonverbal. Ini bahas tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan intonasi suara. Kadang bahasa tubuh bisa bilang lebih banyak dari kata-kata. Tapi nggak bisa dipungkiri, kesalahpahaman sering banget terjadi. Bisa karena pesan yang nggak jelas, terlalu cepat menarik kesimpulan, atau bahkan gangguan teknologi. Jadi, gimana cara menghindarinya? Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke poinnya. Yang kedua, jangan ragu untuk meminta klarifikasi kalau ada yang kurang jelas. Yang ketiga, pastikan semua orang punya kesempatan untuk memberikan umpan balik. Intinya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan masalah, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan bersama. Jangan meremehkan pentingnya komunikasi ya. Oke? Gimana menurut kamu? Sudahkah komunikasi di tempat kerja atau lingkunganmu berjalan efektif? Share pengalamanmu di kolom komentar. Komunikasi dalam organisasi itu seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Kalau lancar, organisasi bisa berjalan mulus, tapi kalau tersumbat, masalah besar bisa muncul. Di video ini, kita bakal bahas pola komunikasi bisnis, cara mengelolanya, dan bagaimana mengatasi masalah komunikasi di dalam organisasi. Yuk, simak! Pola komunikasi dalam bisnis biasanya terbagi jadi 3. Yang pertama ada vertikal, dari atas ke bawahan, atau sebaliknya. Contohnya instruksi kerja dari manajer ke tim. Yang kedua ada horizontal, antara rekan kerja di level yang sama, biasanya untuk koordinasi atau kolaborasi. Yang ketiga ada diagonal. Ini terjadi lintas departemen, misalnya dari seorang manajer ke staf di divisi lain. Mengelola komunikasi bisnis itu penting banget, apalagi di era digital. Beberapa cara mengelola komunikasi dengan baik adalah gunakan teknologi komunikasi yang sesuai, seperti aplikasi chatting untuk tim internal atau platform meeting virtual. Tetapkan aturan komunikasi yang jelas, misalnya kapan harus pakai email, kapan cukup lewat chat saja. Dorong keterbukaan dan feedback dari semua anggota tim. Tapi, masalah komunikasi sering banget terjadi loh. Contohnya, miskomunikasi. Pesan yang enggak jelas atau salah tangkap sering bikin pekerjaan berantakan. Yang kedua, kurangnya umpan balik. Kalau enggak ada feedback, bisa-bisa tugas dikerjakan gak sesuai ekspektasi. Ketiga, gangguan teknologi. Misalnya email penting yang gak terkirim atau sinyal buruk saat meeting online. Jadi, gimana cara mengatasinya? Pastikan pesan yang disampaikan singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Beri ruang untuk diskusi dan klarifikasi. Jangan takut bertanya kalau nggak paham. Selalu siapkan backup teknologi kalau video conference gagal. Gunakan telepon atau chat. Jadi, kesimpulannya, komunikasi yang baik itu kunci organisasi yang sukses. Dengan pola komunikasi yang tepat, pengelolaan yang baik, dan solusi untuk masalah komunikasi, organisasi bisa lebih efektif dan produktif. Gimana? Sudahkah organisasi Anda punya pola komunikasi yang efektif? Kalau belum, yuk mulai sekarang. Like, comment, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Terima kasih.